Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saya Muhammad Ukasa Firdausi di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan model-model penelitian tindakan kelas. Model-model penelitian tindakan kelas ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yakni dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Maksudnya di sini ketika kita menggunakan penelitian tindakan kelas itu juga kita sekaligus sebagai seorang guru dan peneliti itu dapat mengobservasi, dapat mengetahui latar belakang perilaku atau latar belakang sifat-sifat murid kita terlebih dahulu. Yang kedua, memiliki fungsi dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Jadi di sini yang kedua, hasil dari penelitian tindakan kelas itu sebagai pengetahuan dan juga bisa sebagai kajian lebih lanjut, evaluasi untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik di kemudian hari. Yang ketiga, dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Nah, yang awalnya sebuah pembelajaran itu memiliki siklus yang panjang dan memiliki beberapa masalah terkait dengan langkah-langkah atau metode. Pada model-model ini itu bisa mempermudah yang awalnya dua masalah itu dapat dijadikan satu, karena penelitian tindakan kelas itu memiliki beberapa siklus dan penyederhanaan langkah-langkah. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Lalu dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Maksud di sini juga ketika itu bisa sebagai pedoman untuk melakukan beberapa kegiatan yang dulu yang mungkin selama ini menjadi hal yang susah diimplementasikan. Ada beberapa model penelitian tindakan kelas. Salah satunya yakni model Ruth-Levin, yang mana pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Nah, maksud di sini Ruth-Levin itu menggunakan pengembangan dalam pelaksanaan proyek atau program, khususnya inovasi dan pengembangan teknologi. Dan model ini juga menekankan proses yang sistematis dari awal sampai dengan evaluasi. Lalu ada beberapa sub di sini dalam model Elliot. Yang pertama yakni gagasan umum. Gagasan umum ini adalah ide atau inti dari suatu proyek yang ingin dikembangkan. Dalam model Elliot, gagasan ini sebagai landasan awal
dan dijadikan fokus utama. Nah, gagasan ini juga harus mampu menjawab kebutuhan atau tantangan yang menjadi titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut. Jadi, ketika model Elliot ini memiliki gagasan umum, yang mana gagasan umum ini nanti sebagai kerangka dan berperan besar untuk menentukan arah dan implementasi dari sebuah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, yakni eksplorasi, adalah proses penjelajahan, penelitian mendalam terhadap gagasan umum. Nah, eksplorasi di sini dilakukan dengan pengumpulan data, analisis, dan juga mengeksplorasi tujuan supaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengembangan gagasan. Nah, di eksplorasi ini kita sudah mulai mengambil data. Terus kita juga sudah mulai menganalisis seperti apa anak didik. Terus apa saja, data apa saja yang kita butuhkan untuk nanti dievaluasi. Yang ketiga, rencana, yakni merinci bagaimana gagasan akan diwujudkan menjadi sebuah proyek atau produk, mencakup penetapan tujuan, metodologi, dan sumber daya yang digunakan. Ya, ini juga termasuk sebagai adalah media, terus indikator keberhasilannya, jadwalnya, ketika kita masuk nanti jam berapa sampai jam berapa, lalu teknisnya seperti apa. Nah, itu supaya perencanaan ini berjalan secara efektif dan efisien. Terus yang keempat, tindakan. Nah, itu implementasi dari rencana yang disusun, pelaksanaan proyek, eksperimen, dan langkah-langkah yang telah direncanakan. Yang terakhir yakni revisi rencana. Nah, ketika semuanya tadi sudah dilakukan, maka di akhir ini selalu ada namanya revisi berdasarkan hasil evaluasi, berdasarkan dari apa yang telah dilakukan dan ditemukan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hambatan, dan peluang baru, maka rencana akan disesuaikan secara realistis dan efektif. Ini fungsinya revisi sebagai evaluasi terhadap apa nanti yang menjadi hambatan bahkan peluang baru. Nah, kemudian di sini juga ada model yang kedua, yakni model terakhir, yakni model PTK berbentuk siklus. Karena model ini menonjolkan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap peneliti, misalnya guru dalam setiap kali putaran. Nah, model PTK berbentuk siklus ini sendiri memiliki beberapa subbab atau tahapan juga. Yang pertama, refleksi awal, itu pemikiran ulang sebelum memulai siklus tindakan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah berdasarkan pengalaman atau data awal sebagai dasar merancang tindakan perbaikan. Jadi refleksi awal ini adalah ketika kita sudah mulai merencanakan sebelum memulai sebuah tindakan. Nah, perencanaan terkait apa? Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kita observasi kemarin, kita lihat. Nah, di sini kita sudah mulai menentukan arahnya seperti apa.
Yang kedua yakni studi pendahuluan adalah pengumpulan data awal untuk memahami kondisi real di lapangan seperti masalah pembelajaran atau perilaku siswa. Nah, dan di sini di studi pendahuluan ini kita sudah mulai juga melihat apa yang terjadi real di lapangan, entah itu terkait permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran atau dari perilaku siswa. Nah, dan studi pendahuluan ini yang akan menjadi fokus penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yakni perencanaan tindakan. Yang perencanaan di sini akan menyusun sistematis mengatasi masalah yang telah diidentifikasi, mencangkup strategi, langkah-langkah sumber daya dan jadwal pelaksanaan. Sama seperti tadi, di sini perencanaan di sini kita sudah mulai menyusun langkah-langkah dan medianya seperti apa, serta jadwal pembelajaran, jadwal sistematis, jadwal teknis seperti apa nanti kita masuk, terus apa saja yang akan dilakukan ketika berada dalam kelas. Yang keempat, implementasi adalah menerapkan strategi atau metode di awal tadi yang sudah dirancang untuk mengatasi masalah-masalah, karena tadi sudah kita rancang untuk metode, misalnya kita menggunakan metode ceramah. Ketika implementasi kita lakukan itu metode ceramah, nanti baru kita misal di dalam metode ceramah itu ada nanti kita memberikan tanya jawab atau umpan balik kepada siswa. Nah, terus yang terakhir yakni refleksi atau tahap evaluasi setelah tindakan observasi dilakukan. Nah, ada di sini ketika refleksi ini kita baru dapat hasil, lalu kita analisis hasil dan keberhasilan atau kendalanya seperti apa. Nah, lalu dapat disimpulkan dari beberapa model-model penelitian tindakan kelas di atas itu memiliki 4 unsur, yakni adanya perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.